Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Eka, yang mengampu bahasa Indonesia. Hari ini akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia bab 1. Berita seputar Indonesia. Dari judul ini kita sudah tahu bahwa akan membahas teks berita. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan dalam kontrak belajar bahwa pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 ini terdiri atas 5 bab. Nah, kita memasuki bab yang pertama yaitu membahas mengenai teks berita. Materi kali ini akan membahas 2 subbab materi, yaitu KD 3.1 tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, tentang menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Jadi dalam video kali ini KD 3.1 dan 4.2. Untuk video 2 materi yang masih kita punya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Dalam KD ini, setelah kalian mempelajari materi KD 3.1, kalian dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri berita. Setelah materi selesai, kalian jadi dapat nih menjelaskan pengertian dan ciri-ciri berita. Yang kedua, kalian mampu menelaah unsur-unsur berita. Jadi setelah materi ini selesai, tujuannya akan dicapai adalah siswa dapat menelaah unsur-unsur berita secara mandiri dengan benar dan tepat tentunya. Mari kita mulai materi bab 1 KD 3.1. Nah, ini dia materinya. Jangan di-skip ya, supaya apa? Supaya kalian paham terhadap materi yang Bu Eka sampaikan kali ini. Yang pertama, tadi kita akan mencapai tujuan dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks berita. Di sini sudah ada ciri-ciri teks berita. Lalu pengertian dari berita apa? Apa yang sudah kalian ketahui dari berita? Berita itu tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Nah, coba kita analisis terlebih dahulu sebelum mengetahui pengertian dari materi yang saya tuliskan. Jadi, berita yang sudah kita ketahui ini tentang apa sih? Oh, berita itu tentang informasi. Informasi yang bagaimana? Nyata atau tidak nyata? Informasi yang nyata. Dan sifatnya bagaimana? Sifatnya itu terbaru. Pasti yang diberitakan di televisi itu adalah suatu informasi atau peristiwa yang sedang hangat-hangatnya terjadi di masyarakat. Maka dari itu, pengertian dari berita adalah informasi faktual dan aktual mengenai suatu hal yang disajikan dalam bentuk media cetak, elektronik, maupun digital. Faktual itu berarti informasi dalam berita bersifat fakta alias nyata. Dan aktual itu terkini. Dalam artian berita yang masih hangat, berita yang masih gembar-gembarnya di masyarakat tentang apa, seperti saat ini masih gembar-gembarnya tentang COVID-19. Nah, media tak henti-hentinya memberitakan tentang COVID-19 yang disajikan dalam bentuk media cetak. Apa saja contohnya? Koran. Itu adalah salah satu contoh media cetak. Media elektronik, yaitu seperti radio, televisi, itu adalah contoh dari media elektronik.
maupun digital. Media digital ini adalah berita yang dapat kalian akses di internet, YouTube, sosial media, dan lain-lain yang berkaitan dengan internet. Yang mana media digital ini pengaksesannya memerlukan kuota internet atau koneksi internet. Dari pengertian berita ini, kalian sudah dapat memahami ya, bahwa berita adalah informasi faktual dan aktual mengenai suatu hal yang disajikan dalam bentuk media cetak, elektronik, maupun digital. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri berita. Yang pertama adalah faktual. Seperti tadi yang sudah dikatakan, faktual itu berarti bersifat nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika membuat berita harus benar-benar itu ada di sekitar masyarakat, dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak boleh asal membuat berita-berita bohong, itu namanya hoax atau hoax biasanya kalian menyebutnya. Nah, ciri-ciri berita yang baik atau bagus yaitu pertama bersifat faktual. Informasinya nyata nih, dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah aktual. Aktual tadi apa? Informasi yang disampaikan dalam berita yang masih hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Ini berita terkini yang masih hangat dibicarakan di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga ada tidak memihak. Tidak memihak di sini berarti berita yang ditulis harus seimbang, tidak memihak salah satu pihak. Misal ada kejadian di RT ini, RT 6. Nah, kalian tidak boleh tulisan itu memihak pada salah satu narasumber yang memberikan keterangan. Tidak. Jadi, sifat berita itu seimbang, tidak memihak salah satu pihak. Yang keempat, lengkap. Lengkap di sini akan berkaitan dengan unsur-unsur berita nantinya. Jadi, berita yang baik itu memiliki 6 unsur. 6 unsur itu apa saja? Mari kita simak di materi berikutnya. Yang terakhir ini bersifat menarik. Menarik bagaimana sih? Nah, menarik di sini dapat kita lihat dari judulnya. Jadi, seorang pembuat berita atau penulis berita itu pasti akan membuat judul yang menarik, yang membuat pembacanya itu penasaran, sehingga ia mau membaca berita itu. Nah, menarik di sini dilihat dari segi judul. Terlebih dahulu, setelah judul mampu memikat pembaca, isinya juga harus menarik, tidak monoton. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur teks berita. Kalau dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan 5W1H. Tapi dalam bahasa Indonesia ada singkatan tersendiri. Unsur-unsur teks beritanya kita singkat, kita sebut adiksimba. Tulisannya dibuat seperti ini bukan bermaksud alay atau apa, karena ini adalah sebuah akronim dari apa saja. A berarti unsur apa. Unsur apa ini menjawab mengenai peristiwa yang sedang diberitakan. Oh, peristiwa kecelakaan. Oh, peristiwa tanah longsor. Oh, peristiwa gunung meletus. Nah, ini adalah menjawab unsur apa. Unsur yang kedua, di mana. Di mana ini berarti menjawab
tempat kejadian. Jadi, kecelakaan itu terjadi di mana? Di Jakarta, di tol Cipularang, di tol Cipali, dan lain-lain. Itu menjawab unsur di mana. Jadi, di mana ini berkaitan dengan tempat kejadian. Yang ketiga adalah kapan. Kapan di sini menjawab mengenai waktu. Waktu terjadinya peristiwa itu kapan? Biasanya berupa hari, tanggal, jam, tahun. Nah, itu bisa menjawab kapan, unsur waktu. Unsur yang selanjutnya adalah siapa. Siapa di sini berarti menjawab seseorang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diberitakan. Berarti di sini jawabannya adalah seseorang. Siapa yang terlibat dalam pelaku penjamretan? Nah, ini biasanya disebutkan pelakunya berinisial SA. Ini. Nah, itu menjawab siapa? Jawabannya adalah seseorang. Seseorang siapa biasanya pasti itu disebutkan dalam berita. Ditegaskan dalam berita. Tidak ada disensor-sensor. Yang selanjutnya unsur mengapa. Unsur mengapa di sini menjelaskan sebab peristiwa itu terjadi, alasannya, latar belakangnya. Kenapa kok bisa jadi kecelakaan? Karena remnya blong. Nah, itu adalah alasan, jawaban dari unsur mengapa. Lalu selanjutnya ada unsur bagaimana. Unsur bagaimana ini menjawab apa? Menjawab bagaimana sih proses terjadinya. Jadi di sini kalian menceritakan sedikit mengenai kronologi atau kejadian yang diberitakan. Ini bisa juga menjawab tentang akibat. Kalau yang mengapa tadi menjawab alasan atau sebabnya, terus yang bagaimana ini bisa menjawab dari akibat. Ingat-ingat ya, unsur-unsur teks berita. Adiksimba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dua materi tadi dalam KD 3.1 sudah kita lalui. Semoga kalian masih dapat mengingatnya dan mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri berita dan menelaah unsur-unsur berita. Mudah ya, dapat kita pahami dengan mudah. Yang KD 4.1 saat ini adalah menyimpulkan isi berita. Ada 3 hal dalam menyimpulkan isi berita. Yang pertama, kalian mampu meringkas isi berita. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan isi berita. Dan yang ketiga, kalian mampu memberikan tanggapan. Nah, dari ketiga tujuan ini, berarti kita akan ada 3 yang dibahas, yaitu mengenai meringkas, ringkasan, menyimpulkan, dan tanggapan. Ringkasan berita. Apa sih itu ringkasan? Nah, dari sini kita harus tahu dulu apa itu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Biasanya kan berita ada banyak. Nah, di sini tugas kalian meringkas berita, meringkas isinya. Dari mana kita tahu meringkas berita? Kita gunakan unsur-unsur 5W1H atau unsur-unsur adiksimba tadi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan unsur-unsur berita, kita mampu meringkas berita, yaitu menyajikan karangan berita yang panjang ke dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Nanti kita lihat contoh di slide yang akan ditampilkan berikutnya nanti. Lalu
Setelah ringkasan berita tadi ada menyimpulkan. Apa yang dimaksud dengan menyimpulkan, tanggapan? Nah, itu nanti ada kaitannya dengan ringkasan berita. Tahapannya urut. Setelah meringkas, menyimpulkan, baru memberikan tanggapan. Apa saja tahapan meringkas? Ini dia tahapan meringkas. Mendengarkan atau membaca berita. Terus mencatat pokok-pokoknya. Ini adalah menelaah unsur adiksimba. Jadi setelah kalian membaca secara keseluruhan, kalian analisis unsur-unsur adiksimbanya apa saja, kalian catat. Dengan bantuan pertanyaan. 1. Peristiwa apa yang terjadi atau peristiwa apa yang diberitakan? 2. Di mana terjadinya peristiwa yang diberitakan itu? 3. Kapan terjadinya peristiwa itu? 4. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? 5. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? 6. Bagaimana kronologi itu? Nah, dengan bantuan 6 pertanyaan tadi, kamu sudah dapat mencatat pokok-pokoknya. Dengan pertanyaan tadi, kamu cari jawabannya. Oh, berarti ini yang dimaksud dengan pokok-pokok adiksimba. Setelah pokok adiksimbanya kalian dapatkan, nah kalian bisa nih menuliskan ringkasan berita yang kalian dapatkan dari 6 unsur tadi, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Lengkap di sini adalah unsur-unsurnya, bukan beritanya kalian salin kembali, bukan. Kalau itu namanya menyalin, bukan meringkas. Selanjutnya tahapan menyimpulkan. Sudah memasuki tahapan ringkasan, sudah memahami. Sekarang kita memasuki tahap menyimpulkan. Apa itu menyimpulkan? Nah, dari kata simpulan. Simpulan merupakan sebuah gagasan hasil dari suatu pembicaraan. Jadi ini adalah hasil akhir. Dari mana? Dari ringkasan tadi. Ini pokoknya saling berkaitan. Yang pertama kalian menentukan unsur, yang kedua kalian meringkas, yang ketiga kalian menyimpulkan. Menyimpulkannya dari ringkasan. Nah, itu tahapannya. Jadi kesimpulan itu hasil akhir dari suatu pembicaraan. Tanggapan terhadap berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Setelah disimpulkan, setelah diringkas, setelah kalian membaca, tentunya yang pertama membaca dulu, kemudian mencari unsurnya, meringkas, menyimpulkan. Nah, di sini baru kalian memberikan tanggapan. Tanggapan ini bisa diberikan dari 2 aspek, yaitu isi dan kebahasaan teks berita yang dibaca. Nah, di sini mari kita berlatih menemukan unsur-unsur berita. Coba kita cermati berita ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako bahan pokok atau non-sembako. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak ke luar area parkir.
pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumbernya dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, dari sini mari kita analisis menggunakan 6 pertanyaan tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adiksimba. Itu harus kalian ingat selalu. Unsur dari berita adalah adiksimba. Nah, di sini di awal 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kira-kira ini menjawab unsur apa, anak-anak? Iya, betul sekali. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November ini adalah menjawab unsur kapan. Kapan terjadinya peristiwa itu? Nah, ini sudah didapatkan, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Lalu unsur apa lagi? Kalimat berikutnya, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Pelabuhan penyeberangan Merak. Berarti ini menjawab unsur di mana. Oh, di mana terjadinya peristiwa ini? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Lalu peristiwa apa nih yang terjadi, kan kita belum tahu. Nah, peristiwanya adalah pemadatan truk. Jadi pemadatan truk di mana? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Nah, kira-kira ini menjawab unsur apa? Unsur apa? Ayo. Truk-truk pengangkut barang non-sembako menjawab unsur siapa yang mengalami peristiwa itu. Berarti yang mengalami adalah truk non-9 bahan pokok. Selanjutnya ada di sini, tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Ini mengapa? Menjawab unsur mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Berarti peristiwa apa? Peristiwa pemadatan truk itu. Kenapa bisa terjadi? Mengapa? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, ini menjawab unsur mengapa. Selanjutnya adalah satu unsur yang belum kita temukan, yaitu bagaimana. Bagaimana prosesnya itu terjadi? Nah, ini dia, kita ceritakan sedikit mengenai pemadatan truk itu. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Di sini sudah bisa menjawab dari unsur bagaimana prosesnya. Kalau kita simpulkan dalam pertanyaan, nah ini dia. Peristiwa apa yang terjadi? Oh, padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. 15-11 itu berarti 15 menunjukkan tanggal, 11-nya itu menunjukkan bulan. Jadi kalau membaca berita langsung 15, 11-nya apa? November. Berarti Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Yang keenam, mengenai bagaimana proses terjadinya peristiwa, tadi adalah proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal yang 100 meter tadi. Nah, ini dengan bantuan pertanyaan 6 ini kalian sudah dapat menemukan unsur beritanya.
Selanjutnya adalah mari kita berlatih meringkas berita. Tadi unsur-unsurnya sudah kita dapatkan. Ada 6 unsur. Lalu ringkasannya seperti apa? Coba kita perhatikan. Kita susun ringkasan ini berdasarkan 6 unsur yang sudah kita temukan dan kita susun dengan kalimat sendiri, dengan konjungsi sendiri. Nah, di sini disusun, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Kalau kalian cermati di sini ada unsur apa yang kurang, yaitu unsur bagaimana. Kita tambahkan di berikutnya. Kalau tidak ditambahkan bagaimana? Begini saja sudah dapat dikatakan bagus ya. Lalu selanjutnya setelah meringkas apa? Menyimpulkan. Ya, mari kita berlatih menyimpulkan isi berita. Menyimpulkannya dari hasil ringkasan. Setelah ini, kira-kira penyimpulan yang tepat bagaimana? Berita tersebut menginformasikan tentang padatnya Pelabuhan Merak. Nah, ini kalian bisa ambil di satu kalimat yang ada dalam ringkasan. Kalian sudah bisa menyimpulkan isi berita. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Di sini sudah kita dapatkan simpulan isi beritanya. Selanjutnya adalah menanggapi. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang A, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lain. Yang B, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Yang C, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, ketiga contoh ini merupakan tanggapan isi berita. Berupa apa? Berupa kritik atau komentar. Nah, ini 3 ini komentarmu, tanggapanmu terhadap berita yang sudah kalian baca, terhadap berita yang sudah kalian dengarkan, terhadap berita yang sudah kalian simak. Nah, lalu aspek apa saja yang bisa ditanggapi? 1, dari isi beritanya. Dari segi isi, berita itu sudah lengkapkah? Sudah baikkah? Yang kedua, dari aspek kebahasaan berita. Bahasa dalam berita itu bagaimana? Sudah baikkah? Menurut ejaan bahasa Indonesia yang benar dan baik, atau masih menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, mari kita analisis. Yang A ini kira-kira menanggapi dari aspek apa sih? Nah, menanggapi dari segi isi beritanya. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat. Nah, berarti isi yang disampaikan berita tadi itu cukup akurat isinya. Karena sumber-sumber koran atau televisi lainnya juga menyampaikan hal yang sama. Berarti di sini isinya sudah bagus, sudah benar fakta. Yang B, ini juga menanggapi dari segi isi beritanya. Kalau yang C sudah terlihat bahasa yang disampaikan. Nah, berarti di sini menanggapi aspek kebahasaan berita. Nah, dari sini materi ini bekal kalian untuk
menjawab latihan 1 KD 3.1 dan 4.1 yang akan Bu Eka berikan nanti. Mengerjakannya di mana? Melalui aplikasi Google Form. Nanti Bu Eka akan memberikan link kepada kalian dan kalian klik link tersebut agar dapat menyelesaikan latihan-latihan yang ada dalam soal itu. Latihannya seputar menentukan unsur berita, meringkas, menyimpulkan, dan memberikan tanggapan. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Kalian dapat mengerjakan latihannya seperti yang sudah kita contohkan tadi bersama. Nah, seperti itu kira-kira, tetapi dengan berbeda teks berita. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, hal-hal yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan melalui WA ataupun Facebook. Yang belum paham, silakan bertanya kepada Bu Eka. Demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai bab 1 KD 3.1 dan 4.1. Semoga sedikit ilmu dari Bu Eka bermanfaat untuk kalian semua, dapat memahamkan kalian mengenai